persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita berjumpa lagi pada hari ini di menara doa online kita. Mari kita satukan hati, kita siapkan hati, kita mau masuk di dalam hadirat-Nya. Kita mau menyembah Dia. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tutup mata, kita mulai berdoa. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau Allah kami yang hidup. Engkau Bapa yang sungguh baik ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Bapa, kami bertemu dengan Allah yang penuh kasih ya Bapa. Kami merasakan kasih-Mu begitu indah di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Engkau Allah yang sungguh sangat baik ya Bapa. Saat ini ya Tuhan Yesus, kami hanya ingin menyenangkan Engkau ya Bapa. Mari ya Tuhan Yesus, ajarkan kami untuk menjadi sempurna seperti Engkau. Biarlah berkat-Mu ada di dalam kehidupan kami Yesus Kristus. Ajarkan kami ya Bapa, menjadi anak-anak-Mu yang bisa memberkati banyak orang ya Tuhan Yesus. Mari ya Tuhan Yesus, kami siap memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menyembah Engkau. Haleluya Bapa. Amin. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Mari sama-sama dari awal kita angkat pujian kita katakan haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih.
Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari dengan segenap hati sama-sama dari awal kita naikkan syukur kita. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih, oh Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan memberkati. Terima kasih ya Yesus. Oh, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Oh, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari semuanya, oh Tuhan, kami umat-Mu Yesus. Saat ini ya Tuhan, mari ajarkan kami ya Bapa. Roh Kudus penuhi kami ya Bapa. Kuasai hati dan pikiran kami. Ajarkan kami ya Tuhan, untuk bisa mengelola berkat-Mu ya Bapa. Biar kami selalu ya Allah, kami menjadi terang di dalam berkat-Mu ya Bapa. Ketika kami diberkati Yesus, kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang ya Bapa. Maka dari itu Yesus, izinkan kami naikkan syukur kami bagi Engkau ya Allah kami. Kami mau naikkan sembah sujud kami buat setiap berkat-Mu. Mari sembah
seumur hidupku. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Mari semuanya lebih dalam lagi. Sembah segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu. Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Kami sembah, ku sembah Yesus seumur hidup. Sekali lagi kami sembah Tuhan, ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari Bapak Ibu semuanya, mari kita sembah Yesus Raja yang layak disembah, layak diagungkan. Kau mulia ya Raja kami, Raja keselamatan, Raja yang ada. Kami muliakan, kami tinggikan, kami sembah nama Yesus. Nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Kau lebih hebat dari segala yang ada. Sherede. Oh, haleluya. Kami memuliakan, kami sembah yang kudus. Kudus, kuduslah, kudus, kuduslah kami. Engkau layak disembah, dipuji, ditinggikan. Oh Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau layak dalam kami, Engkau layak diagungkan, Engkau layak besar, Engkau layak agung, layak disembah Yesus. Mari semua umat Tuhan, kita naikkan syukur kita. Sembah Tuhan, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Engkau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau.
perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari sama-sama dari awal angkat suara kita. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, kami akan, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari sama-sama dari awal dengan segenap hati kita semua. Ku beri kemuliaan dan hormat, kami angkat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Oh, mari semua. Sebab Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Oh Tuhan, tiada seperti Engkau. Sebab Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari semuanya lebih dalam. Sebab Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Oh, tiada seperti Yesus. Sebab Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti
karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan gemurah selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Buka suaranya, katakan aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Aku percaya Tuhan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau. Bersyukur, 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 bersyukur. Wah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Yesus. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil Tuhan. Sungguh ku percaya mujizat masih ada. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mari katakan, sungguh ku percaya, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagimu. Tuhan, Engkau ajaib
bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sekali lagi, Tuhan, Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang kusaksikan perbuatan tanganmu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mukjizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mukjizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mukjizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mukjizat masih ada bagiku. Bapa, terima kasih kami boleh ada di menara doa saat ini. Kami rasakan hadirat-Mu begitu kuat di tengah-tengah kami. Saudara bisa berdoa, saudara bisa berbicara. Saudara, kita ada di menara doa. Dimanapun saudara berada sekarang, kita ada di menara doa. Tempat perjumpaan kita dengan Tuhan. Curahkan isi hatimu. Curahkan. Saudara boleh berdoa. Aku berdoa, Tuhan. Aku sepakat berdoa bersama dengan umat-Mu. Anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit. Mereka yang sakit tumor di otak. Aku berdoa dalam nama Yesus jadi sembuh sekarang. Beriman untuk disembuhkan Tuhan. Beriman untuk disembuhkan. Dalam nama Yesus. Tumor ini hilang. Tuhan, ya Tuhan, Kau sembuhkan dengan total. Perpanjang ya Tuhan umurnya ya Tuhan. Kau berikan umur panjang untuk anak-Mu ini. Aku berdoa dalam nama Yesus. Jadi sembuh sekarang. Terima kesembuhannya. Lihat kesembuhan dari Tuhan. Jangan takut, percaya saja. Hari ini aku berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang bergumul dengan sakit diabetes. Bahkan sudah diamputasi Tuhan. Sembuhkan sakitnya. Anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit ginjal. Ya Tuhan, kanker. Aku berdoa sembuhkan mereka Tuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan yang terpapar COVID. Sembuhkan mereka semuanya. Tuhan, anak-anak-Mu yang sedang mengalami depresi. Ya Tuhan, mental illness ya Tuhan. Mengalami gangguan dalam jiwa mereka. Aku berdoa sembuhkan, pulihkan anak-Mu ini. Pulihkan jiwanya ya Tuhan. Pulihkan ya Tuhan hidupnya. Pulihkan ya Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan. Aku percaya ya Tuhan. Lewat media ini Tuhan. Ya Tuhan, lewat kuasa, ya Tuhan, media ini, menara doa ini. Ya Tuhan, semua yang sakit Tuhan sembuhkan. Aku percaya ya Tuhan, hari ini Tuhan, mereka semua yang sedang menderita. Yang aku tidak bisa sebut satu-satu sakitnya. Tuhan, Kau dengar ya Tuhan. Bahkan Kau lihat air mata mereka. Kesedihan, ketakutan mereka. Tuhan jawab kami, Tuhan jawab kami. Anak-anak-Mu yang sedang bergumul ya Tuhan. Dengan ya Tuhan keuangan mereka. Ya Tuhan, aku berdoa biarlah Engkau memberikan hikmat, pengertian lewat kebenaran firman-Mu saat ini. Sehingga kami bisa mengalami breakthrough ya Tuhan. Terobosan dalam keuangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu sedang bekerja tengah-tengah kami. Doa secara pribadi saudaraku. Doa.
doa pribadi saudara. Panggil Yesus, tolong aku Tuhan. Tolong aku Tuhan. Tolong anak-anakmu Tuhan. Tolong umatmu, jemaatmu ini Tuhan. Hanya kepadamu Yesus. Hanya padamu Tuhan. Aku berserah. Tolong Yesus, tolong Yesus, tolong kami Tuhan. Tolong. Hanya Engkau Yesus. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bawa kami Tuhan untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu untuk dapat mengajar sebagian sabda firman-Mu ini Tuhan. Biarlah ya Tuhan, setiap anak-anak yang mendengarkan, kami yang mendengarkan, ya Tuhan dapat melakukan firman-Mu ini. Sehingga hidup kami diubahkan. Terima kasih banyak Bapa. Di dalam nama Yesus, sebagai yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Beri tangan yang meriah. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Puji Tuhan, kita sama-sama bisa berjumpa kembali di Menara Doa, ya kan? Online, saudara juga saya ucapkan shalom buat saudara yang ada di Holy Spirit Room. Setiap hari kita ada di Menara Doa, kita muji nyembah berdoa. Ini saat-saat yang paling indah. Saya senang sekali bisa melayani Menara Doa setiap hari. Nah, saya ingin melanjutkan daripada khotbah pengajaran firman Tuhan yang kemarin. Ya kan saudara, saya mau lanjutkan. Yang saya beri judul, ini bagian yang keduanya saudara. Bagaimana caranya menghindari kegagalan keuangan. Ini bagian kedua. Kemarin saudara kita sudah bahas ya. Ada tiga hal yang harus kita lakukan untuk menghindari kegagalan keuangan. Satu hal yang harus kita ingat saudara sebagai orang Kristen adalah begini. Tuhan tuh melihat, ya kan? Tuhan tuh melihat cara kita ngelola uang atau kekayaan. Ya kan, dia lihat, ya kan, itu sebagai ujian. Apakah kita ini ya seorang yang dewasa rohaninya atau memang seorang yang masih bayi secara rohani? Apakah kita sebagai orang yang bisa dipercaya dengan kekayaan rohani atau kekayaan yang sesungguhnya? Ya kan? Jadi Tuhan tuh menguji, Tuhan suka menggunakan uang untuk menguji daripada iman kita, untuk melihat iman kita saudaraku. Melihat kerohanian kita. Ya kan? Karena uang itu yang menunjukkan, ya kan? Ya kan? Siapa yang paling kita cintai? Ya gampang, ya kan? Kalau saya melihat kegiatan anak saya, apa yang dia buat? Ya kan itu gampang. Saya punya rekening, ya kan, berdua dengan anak saya. Saudaraku Yesus, ya, yang sekolah, yang di sekolah di luar. Saudara, saya bisa lihat aja tiap hari dia kegiatannya apa aja. Dari apa? Jumlah uang dia kesini. Tuhan pun bisa lihat kita. Saudaraku, ya kan? Penggunaan uangnya ini. Itu lihat. Siapa orang yang paling kita percayai? Itu lewat uang. Saudaraku. Nah, uang juga saudara itu menunjukkan bahwa Tuhan sedang mempercayai kita. Nah, kemarin kita sudah bahas, ya kan, dari hikmat Salomo. Bagaimana kita bisa ngelola uang. Jangan sampai kita mengalami kegagalan keuangan. Yang pertama saudara masih ingat apa? Ya kan, prinsip-prinsip yang pertama adalah kita harus membuat apa? Catatan keuangan dengan baik. Ini namanya prinsip accounting. Saudara catat
Apa yang harus dicatat? Yang dicatat adalah jumlah aset. Yang kedua, jumlah utang. Kepada siapa kita utang? Jatuh tentunya kapan? Kalau ada bunga-bunganya berapa? Yang ketiga yang kita perlu catat adalah apa saudara? Uang kita ini larinya kemana aja nih? Ya kan? Kita harus kuasai daripada saudaraku keuangan kita. Kalau saudara itu secara keuangan pribadi atau keuangan rumah tangga. Kalau saudara dipercaya oleh Tuhan untuk satu bisnis, saudara harus kenali. Makanya Salomo berkata, kenalilah, ya kan, baik-baik keadaan kambing dombamu. Kenali baik-baik. Ini saudaraku, banyak orang pinter, orang rajin mengalami kesulitan, kegagalan keuangan karena mereka tidak mengenali kambing dombanya. Saudara saya ngerti, mereka tidak kenali karena tidak ada catatannya. Ya, saya udah jelaskan kemarin, saya tidak akan ulang di sini saudaraku, ya kan? Jadi intinya adalah write what you do what you write. Ya kan? Tulis apa yang kita lakukan apa yang kita tulis. Yang kedua, kita harus buat apa? Rencana pengeluaran uang. Kita harus buat budgeting. Kita buat anggaran. Tujuannya apa? Saudara, waktu kita buat anggaran, ya kan? Kita sedang memberitahu diri kita, ya kan? Kemana uang itu larinya nanti. Ya kan, kita ingat kita bukan jadi hamba uang, tapi uang jadi hamba kita. Oleh karena itu dia harus pamit sama kita larinya kemana. Makanya kita harus buat anggaran, catat. Ibu-ibu kalau mau pergi ke swalayan, ke pasar, catat dulu barang apa yang mau dibeli. Lalu berapa harganya. Jadi kita itu yang namanya salah satu bicara tentang budgeting. Katakan amin saudara. Yang ketiga adalah apa? Saudara dan saya, ya kan, harus bisa menyisihkan uang untuk ditabung. Saya sudah menjelaskan, bayangkan seandainya satu hari saudara nabung 50.000, satu bulan tabungan saudara berapa? 100.500.000. Satu tahun tabungan saudara berapa? 18 juta. Ya kan? Jadi kalau 10 tahun tabungan saudara berapa? 180 juta. Kalau umur saudara 30 tahun. Mulai nabungnya umur 30 tahun. Nanti umur 60 tahun. Saudara punya tabungan 540 juta. Setengah miliar rupiah. Saya bisa ngerti dikatakan amin. Kita bahas kemarin itu. Ya kan? Ada catatan, ada anggaran. Harus disisihkan. Katakan amin. Nah hari ini saya ingin poin yang keempat. Ini yang saya mau bahas. Poin yang keempat dan kelima. Kalau saudara mau, ya kan, menghindari kegagalan dalam keuangan. Bukan cuma punya catatan, bukan punya anggaran dan menyisihkan. Tetapi saudara yang keempat adalah saudara harus mengembalikan milik Tuhan. Ini prinsip yang keempat. Ya kan, saudara harus mengembalikan milik Tuhan dengan membawa persembahan persepuluhan. Saya ingin beritahu begini saudara. Persembahan persepuluhan itu berbeda dengan persembahan yang biasa. Apa perbedaannya? Saudara, ya kan? Persembahan persepuluhan dilakukan berdasarkan ketaatan. 10% dari semua penghasilan kita. Tapi kalau persembahan biasa dilakukan berdasarkan kerelaan. Mau berapa aja relanya berapa. Nah oleh karena itu saudara jangan marah dulu. Kadang-kadang nih jemaat kalau dengar ngomong uang itu udah marah. Jangan marah dulu saudara. Persembahan persepuluhan bukan untuk semua orang. Saya mau kasih tahu, ini mungkin agak aneh. Kenapa persembahan persepuluhan bukan untuk semua orang? Karena persembahan persepuluhan hanya untuk orang-orang yang ingin mentaati Tuhan. Karena dasar daripada persembahan persepuluhan adalah apa? Ketaatan. Untuk melakukan firman Tuhan. Untuk melakukan perintah Tuhan. Jadi gak semua orang. Tuhan juga gak pernah paksa. Katakan amin saudara. Ini penting. Ya kan? Ini tidak untuk semua orang. Hanya untuk orang yang ingin mentaati. Maleakhi 3 ayat 10. Ini kata-katanya saudara. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membuka bagimu tingkap-tingkap langit
dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Katakan amin. Jadi saya ingin bagikan kepada saudara tentang 3 prinsip kebenaran penting tentang persembahan persepuluhan. Yang pertama saudaraku yang Kristus ya, yaitu apa? Persembahan persepuluhan ini 3 dimensi. 3 dimensi waktu. Masa lalu, masa kini dan masa depan. Pada waktu saudara berkata bahwa aku ingin mentaati perintah Tuhan, aku mau membawa persembahan persepuluhan. Ya kan? Hal itu berartinya apa? Itu adalah wujud pernyataan syukur dan terima kasih atas perbuatan Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam hidup saya di masa lalu. Katakan amin. Kita berkata bahwa Tuhan, aku tidak akan pernah memiliki sesuatu apapun juga kalau bukan karena Tuhan. Bukan karena kebaikanmu, kemurahanmu. Katakan amin. Jadi saudara hanya orang yang tahu berterima kasih dan tahu bahwa semua penghasilannya itu semata-mata berasal dari Tuhan. Itu orang yang bawa persepuluhan. Yang kedua, saudara Kristus, waktu kita bawa persembahan persepuluhan, dimensi waktu yang masa kini, kita mau berkata begini, ya saudara, ya kan, ini adalah wujud pernyataan, ya kan, prioritas bahwa Tuhan itu yang pertama dan yang terutama buat hidup saya. Katakan amin. Engkau Tuhan yang adalah sumber dari kehidupanku. Aku mau katakan Engkau yang terutama, yang pertama. Engkau yang paling aku cintai. Engkau yang paling aku percayai. Ini aku bawa Tuhan. Yang ketiga, waktu kita bawa persembahan persepuluhan, kita mau berkata begini, Tuhan, ya kan, aku percaya bahwa Engkau mencukupi segala keperluanku, ya kan, untuk menyelesaikan penugasan rencana Tuhan di dalam hidupku di masa depan. Katakan amin. Sebagai wujud pernyataan iman bahwa Tuhan akan mencukupi segala keperluanku di masa depan. Jadi saudaraku Yesus, saya nggak pernah, saya melihat begini, ya kan? Jadi kesimpulannya apa? Persembahan persepuluhan ini adalah salah satu cara yang Tuhan beri kepada kita, ya saudaraku, ya kan? Yang dimana saudaraku persembahan persepuluhan ini, ya kan? Yaitu untuk orang-orang yang dewasa rohaninya. Katakan amin saudara. Orang-orang yang belum dewasa, dia mungkin bahwa dia berdebat segala macam. Oke. Tidak ada masalah. Seperti Paulus, dia pernah ngomong begini saudaraku. Kepada jemaat di Filipi. Ya kan, waktu aku susah, waktu aku dalam kebutuhan, engkau membawa persembahan. Persembahanmu melampaui daripada segala kebutuhanku. Berlimpah begitu banyak. Dan persembahanmu ini ada persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan bukan persembahanmu yang aku minta dan aku harapkan. Aku tidak. Karena aku melayani kamu bukan itu yang aku harapkan. Tetapi ketika kamu membawa persembahan, aku melihat, ya kan, di situ kamu bertumbuh. Kamu dewasa di dalam iman. Katakan amin. Nah pertanyaannya sekarang begini saudaraku. Jadi orang yang dewasa rohaninya adalah orang yang apa? Yang memiliki rasa syukur. Yang bisa berterima kasih atas kebaikan Tuhan di masa lalu. Itu orang yang dewasa. Katakan amin. Orang yang dewasa adalah orang yang apa? Orang yang bisa menjadikan Tuhan yang pertama dan yang terutama dalam hidupnya. Selalu Tuhan ada di pikiran dia. Itu yang namanya orang yang intim dengan Tuhan. Bukan di masa lalu. Bukan nanti kalau udah tua. Tapi sekarang. Katakan amin saudara. Bentuknya apa? Bawa persembahan. Karena Alkitab katakan apa? Di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Katakan amin saudaraku. Di situ hatimu ada. Hari ini itu bicara dimensi masa kini. Dimensi masa depan yaitu orang yang dewasa rohaninya adalah orang yang percaya akan pemeliharaan Tuhan untuk hidupnya di masa
masa depan. Katakan amin. Sekarang saya ingin beritahu kepada saudara, apa sih janji Tuhan? Ya kan, tentang persembahan persepuluhan. Saudara Kristus, ya kan? Amsal 3 ayat 9 sampai 10 di sini dikatakan, muliakanlah Tuhan dengan apa? Hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Katakan amin. Jadi saya melihat di sini adalah bahwa rupanya persembahan persepuluhan dari ayat ini bukanlah untuk semua orang. Kenapa? Karena persembahan persepuluhan hanya untuk mereka yang hidupnya ingin memuliakan Tuhan dengan hartanya. Untuk mereka yang hidupnya ingin mengutamakan Tuhan dan mereka yang mau mengasihi Tuhan. Alkitab katakan, jika kita memuliakan Tuhan dengan hasil pertama dari segala penghasilan kita, maka Tuhan akan memberkati kita secara apa? Keuangan. Katakan amin. Saya menjadi Kristen tahun 83. Saya belajar firman, saya dapetin keputusan. Saya ingin dewasa secara rohani. Saya ingin bertumbuh jadi Kristen. Saya gak mau jadi Kristen yang biasa. Caranya gimana supaya saya bisa dekat sama Tuhan dewasa? Saya ngerti ayat yang tadi saya sampaikan. Di mana harta saya, di situ hati saya. Apakah hati saya ada di Tuhan? Kalau hati saya ada di Tuhan, pasti Tuhan hatinya ada di saya. 83 saya masuk STAN. 84 saya diusulkan untuk menjadi calon pegawai negeri sipil golongan 2A. Saya dapat gaji saudara sebagai calon pegawai negeri sipil golongan 2A. Kurang lebih 60.000 atau 80.000 saya lupa. Kurang lebih segitu. Itulah perpuluhan saya pertama. Saya bawa. Saya taruh itu. Kurang lebih 6.000 rupiah. Saudara kan sudah, saya senang sekali. Saya melihat. Ya kan, inilah Tuhan. Setiap gajian. Selalu saya bawa untuk ke Tuhan. Dan hingga sampai hari ini saya bawa persembahan. Ya kan, bersama dengan istri saya masih melakukannya. Saya mengerti bahwa seluruh penghasilan saya semata-mata itu berasal dari Tuhan. Saya jadi pegawai negeri, lalu saya berubah, saya jadi seorang profesional, jadi pengusaha dengan gaji yang cukup. Tetap saya jalanin. Bahkan sampai hari ini sebagai hamba Tuhan, saya bawa persembahan itu ke gereja. Katakan amin. Katakan amin. Saya mengerti bahwa seluruh penghasilan saya ini semata-mata itu berasal dari Tuhan. Saya membutuhkan berkat dari Tuhan yang 90% itu. Yang 10% ini milik Tuhan, saya kembalikan. Jadi saya jalanin dalam hidup saya adalah saya catat aset saya berapa, utang saya berapa. Utang pribadi enggak ada ya. Saya enggak ada utang pribadi. Tapi utang sama kontraktor sekolah ada. Itu urusan gereja, urusan gereja, sekolah. Saudara, ya kan ada sumber penghasilan saya dari mana, saya nggak bisa. Saya digaji oleh gereja. Seluruh persembahan persepuluhan yang masuk ke gereja ini, itu bukan masuk ke kantong saya. Kalau masuk ke kantong saya, gereja tidak punya tanah, ya kan, sampai puluhan hektar. Gak mungkin, saudara, ya kan, kami semua digaji. Ada tim keuangan yang ini urus saudara Kristus. Jadi, saudara Kristus, ya kan, buat pencatatan. Setelah itu selalu saya secara pribadi maupun gereja, kita buat anggaran. Uang tuh larinya kemana nanti dalam minggu ini, dalam bulan ini. Jelas. Lalu setelah itu saya disiplinkan diri dari sejak muda. Dari sejak saya jadi calon pegawai negeri sipil, tiap bulan pasti ada uang yang harus saya tabung. Saya paksakan diri untuk tabung. Sampai hari ini saya nabung. Gereja pun kami tabung. Sehingga kita bisa membangun, saudaraku. Kita bisa berbuat, memberi dan lain sebagainya. Kita tabung. Penghasilan berapa, harus pengeluarannya harus lebih kecil. Sisanya kita harus tabung.
Mana, ya kan? Lalu ada bagian yang milik Tuhan. Kita masuk dulu untuk milik Tuhan 10%. Minimal 10%. Ya kan? Gereja bawa persembahan, persepuluhan juga. Gereja berikan persembahan syukur dan lain sebagainya untuk yang lain. Secara pribadi, ini yang kami lakukan. Dan saya melihat berkat Tuhan turun. Kita cukup pakai yang 90%. Asal diberkati oleh Tuhan, itu cukup. Seringkali yang kita lihat tuh yang 10% yang sakit benar 90%-nya. Kenapa saudara? Padahal kan kita dapat lebih banyak, betul ya saudara? Sama seperti orang kena pajak misalnya kan. Kena pajak 10%, kena pajak 30%. Kan lebih banyak dapatnya kita. Tapi yang dilihat tuh yang sakitnya itu. Yang keluarnya itu. Karena manusia cenderung senangnya apa? Menerima daripada memberi. Saudara Yesus Kristus. Ya kan? Mengapa kok Tuhan harus memberi kita perintah untuk membawa persembahan persepuluhan? Ini pertanyaan saudara. Saya baca dalam Ulangan 14 ayat 23. Berbagai macam terjemahan. Intinya adalah apa saudara? Ulangan 14 23. Yaitu intinya apa? Tujuan persembahan persepuluhan adalah untuk mengajar kita. Untuk selalu mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita. Katakan amin. Yang namanya intim sama Tuhan. Ya saudara, di mana hati kita, pikiran kita melekat sama Tuhan, itu bisa kita tunjukkan dengan apa? Dua, waktu kita beri, uang kita taruh. Yang ngerti katakan amin. Kita bilang sama anak kita, ya kan, papa sayang sama kamu, tapi kita nggak kasih uang kita, nggak kasih waktu kita ngomong kosong. Kalau kita mengasihi, pasti kita punya waktu untuk dia. Kita selalu siapkan dana untuk dia. Pendidikan dan lain sebagainya. Saudara bisa mengerti ini, katakan amin. Jadi dengar baik saya percaya bahwa Tuhan tidak butuh uang kita. Tetapi Tuhan ingin melihat sesuatu yang mewakili hati kita. Bahwa kita benar-benar mempercayai dia. Mengasihi dia. Melalui apa? Persembahan persepuluhan ini. Katakan amin. Ada orang tanya, di mana saya harus membawa persembahan persepuluhan Pak Sabta? Ya kan? Di mana saya harus membawa persembahan persepuluhan? Apakah saya harus membawa persepuluhan ke panti asuhan? Panti jompo Pak? Apa saya harus kasih persembahan persepuluhan saya kepada saudara saya nganggur? Tidak, itu namanya sedekah. Persembahan persepuluhan adalah, saudara, penyembahan kita kepada Tuhan. Katakan amin. Saudara dan saya harus membawanya kepada Tuhan waktu saudara beribadah. Saudara harus membawa persembahan persepuluhan ke rumah Tuhan. Ke rumah perbendaharaan Tuhan. Supaya ada makanan di rumahku, kata Tuhan. Makanan apa? Supaya di gereja, di rumah Tuhan ada makanan firman Tuhan. Makanan rohani. Katakan amin saudara. Ini penting. Supaya gereja bisa beroperasi. Ya kan? Bekerja. Nah, ibu bapak saudara, pertanyaannya lagi. Kapan seharusnya saya membawa persembahan persepuluhan? Kapan waktunya? Waktunya adalah pada hari saudara beribadah, menyembah kepada Tuhan. 1 Korintus 16 ayat 2 ini saudara menjelaskan waktunya kita membawa persembahan. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh menyisikan. Katakan dengan saya, menyisikan. Tulis di dalam live chat saudara, menyisikan sesuatu dan menyimpannya di rumah. Dulu gereja ada di rumah-rumah, bukan satu gedung. Ya kan? Ya kan? Ketika kita membawa persembahan persepuluhan kepada Tuhan, kapan kita bawanya? Saudara, pada hari pertama dalam minggu itu. Bagian pertama dari hari kita, bagian pertama dari uang kita bawa ke Tuhan. Lalu kita sedang menyatakan waktu kita bawa persembahan persepuluhan itu, Tuhan, Engkaulah yang pertama dan yang terutama dalam hidup saya. Katakan amin. Tadi saya katakan kata menyisikan. Menyisikan persembahan persepuluhan, apa maknanya?
Ini bicara menyisihkan, itu bicara apa? Merencanakan. Persembahan persepuluhan itu harus direncanakan. Kenapa direncanakan? Karena memang saya punya rencana untuk membawa persembahan persepuluhan. Aku punya rencana untuk mentaati perintah Tuhan. Aku punya rencana, memang merencanakan dengan sengaja. Jadi persembahan persepuluhan dilakukan dengan sengaja. Bukan dengan spontan, doa dulu, tergantung dari Roh Kudus ngomong apa, berapa jumlahnya. Bukan itu. Jelas 10%. Itu minimal. Saudara bisa mengerti ini, katakan amin. Ya, sebagai orang Kristen, pernahkah saudara membawa persembahan persepuluhan? Pernah Pak? Sekali. Dulu. Apakah cuma sekali? Tuhan mau bicara tentang segala persembahan, penghasilan, bawa itu ke Tuhan. Saudara bawanya kemana? Ke gereja, tempat saudara beribadah. Ke gereja, di tempat saudara menyembah Tuhan. Di gereja, di tempat saudara mendapatkan pelayanan firman Tuhan. Yang ngerti katakan amin saudaraku. Ya kan? Itu yang keempat. Saudara. Lalu yang kelima. Bagaimana caranya kita menghindari daripada kegagalan keuangan. Pertama, buat catatan. Yang kedua, bikin anggaran. Yang ketiga, sisihkan untuk ditabung. Yang keempat, sisihkan dan kembalikan milik Tuhan dalam bentuk persembahan persepuluhan. Yang kelima, saudara perlu menikmati sesuatu yang saudara miliki. Katakan amin. Nikmati. Nikmati. Katakan amin saudara. Saya bilang nikmati pasti secukupnya. Bukan berlebihan. Saya ajak saudara untuk baca Alkitab ini. Pengkhotbah 2 ayat 26. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena kepada orang yang dikenannya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk apa? Menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikan kepada orang yang dikenan Tuhan. Katakan amin saudara. Saudara mau menjadi orang yang dikenan Tuhan? Taati perintah Tuhan. Kita berkenan karena kita punya iman. Kita percaya sama Dia. Katakan amin. Iman kita bisa bekerja karena adakah? Kasih. Salah satu bentuknya adalah Tuhan bilang, kenali kambing dombamu. Buat catatan dong keuangannya. Jangan kayaknya gak ada catatan. Orang dagang, saya pernah nanya. Dia dagang makanan. Makanannya enak saudara. Laris laku. Saya tanya untungnya berapa? Ya untung makan aja lah Pak. Hah? Dari dulu sampai sekarang. Tempatnya itu aja. Saya pasti yakin, saya tanya sama dia. Buat catatan gak? Belanja berapa duit? Jatuh modalnya berapa? Lalu harga jualnya berapa? Satu bungkusnya tuh gado-gado, satu empe-empe, satu apa segala macam. Ada enggak? Enggak, kita kira-kira aja lah Pak. Gitu kan. Saudara bisa ngerti? Katakan ya. Saudara mau besar. Tuhan bisa percaya besar. Kalau saudara lakukan firman. Katakan amin. Yang kedua, bikin perencanaan untuk uang yang harus keluar. Harus dicatat. Hidup kita harus catat. Untuk keluar, bukan cuma uang ya. Kadang-kadang waktu juga saya catat tuh. Mau ngapain hari ini. Waktu pun jangan kita foya-foya dengan waktu. Akhirnya kita juga nggak menghasilkan apa-apa. Uang yang kita keluarkan memang benar-benar apa yang kita butuhkan. Atau dia bisa menghasilkan lagi. Saudara bisa ngerti? Katakan amin. Waktu yang kita gunakan harus bisa menghasilkan hal yang positif. Yang produktif. Ini yang Tuhan mau lakukan. Saudara, yang berikutnya adalah tidak semua gaji, penghasilan kita, keuntungan kita harus kita pakai dan habiskan. Kalau anak Tuhan pasti ada waktu untuk menyisihkan. Ya kan? Orang benar meninggalkan warisan untuk anak cucunya. Ini bicara tentang apa? Orang benar ini orang yang bisa punya rencana akan masa depan. Dengan cara apa? Dia sisihkan. Orang benar. Anak cucunya tidak akan pernah minta-minta. Karena dia udah ada planning. Enggak semua uang dia ini kan. Ada yang dia sisihkan. Untuk ditabung, diinvest. Lalu ada bagian Tuhan yang dia gak mau curi. Saudaraku, itulah perpuluhan. Dia berikan.
Saudara, setelah itu semua, Tuhan juga bilang kita, setelah kita lakukan semua ini, Tuhan akan berikan kepada saudara karunia untuk menikmati. Katakan amin saudara. Kalau orang tidak lakukan apa yang Tuhan perintahkan, dia bisa kerja dan kumpulkan banyak hal, tapi dia tidak berani untuk nikmati. Persembahan juga Tuhan hitungnya bukan jumlah loh. Tuhan lihatnya apa? Porsi. Porsi. Soal uang itu masalah porsi. Proporsional. Satu hari saudaraku, ada jemaat, dia tuh seperti kayak kerjanya tuh untuk kalau ada orang habis melahirkan, dia tuh bantu jagain anaknya dan kasih makan mamanya dan anaknya, dia ini kan. Itu istilah di Palembang bilang PY ya. PY. Gajinya 1 bulan ya mungkin bisa dapat 3 juta. Saudaraku, 3 juta mungkin 4 juta, saya tidak tahu berapa. Saudara, pada waktu itu ini lama nih, kasus lama. Dia kena kanker saudaraku. Dia datang kepada saya. Dia bilang, Tuhan taruh di hati saya Pak Sabta. Untuk bawa persembahan. Untuk pembangunan pada waktu itu. Saya terima, itu jumlah uangnya saudara. Saya hitung, waktu saya terima tebal sekali. Itu hati saya getar gitu. Nangis gitu, kayak ada hadirat Tuhan, jamah, itu hati Tuhan. Saya hanya ngomong, namanya Cen, kamu punya kanker kata Tuhan sembuh. Kamu jangan takut ya, saya doakan. Sudah, saya terima, saya buka, itu duitnya 3 juta. Saudara ngerti gak? Tuhan tuh lihat ini gede buat Tuhan. Tapi orang yang punya uang 1 miliar, kasih uang 3 juta, banding si Acen, yang gajinya 3 juta, kasih 3 juta. Besar mana di mata Tuhan? Acen lah. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Soal hal menikmati pun seperti itu. Kita gak bisa pakai ukuran. Ya orang bisa naik, ada orang nikmatin, beli mobil. Wah hebat naik mobil. Tapi kita lihat porsinya. Ngerti saudara? Sebenarnya bisa beli pesawat terbang. Dia cuma pakai mobil. Itu dia sederhana. Dia cuma menikmati bagian yang buat dia bisa pakai. Saya bisa ngerti sini, katakan amin saudara. Tapi ada orang yang porsinya sepeda motor, tapi dia naik mobil. Itu bahaya. Dalam hal menikmati dan hal memberi, Tuhan di mata Tuhan bukan jumlah. Tapi apa? Porsi. Seorang janda saudaraku, yang miskin, dia bawa 2 koin, 2 peser. Bunyi. Ding. Saudaraku, Tuhan bilang, ini dia mempersembahkan di mata Tuhan jauh lebih besar daripada orang kaya yang memberi persembahan dalam jumlah yang lebih besar dari dia. Katakan amin. Ya, ada pendeta bilang Tuhan tuh lihat persembahan tuh bukan bunyinya, bukan berbunyi, tapi berbau harum. Katakan amin. Kadang-kadang kita bawa persembahan, kita bunyiin semua orang. Aku sudah ngasih nih. Ya kan saudara, tapi Tuhan mau yang berbau harum. Saudara nikmati. Untuk bisa menikmati berkat Tuhan. Itu semua semata-mata karena apa? Anugerah Tuhan. Katakan amin. Ada banyak orang banyak uang. Gak berani pakai duitnya. Saudara, dia bilang, aku dulunya susah, janganlah. Akhirnya saudara saya melihat. Ya kan? Saya mau berdoa, biarlah Tuhan, ya kan, akan memberkati saudara, memberikan hikmat buat saudara untuk bisa mengelola keuangan dengan baik. Katakan amin. Saya sudah bahas dalam 3 hari belakangan ini tentang, ya kan, bukan soal harus penghasilan banyak. Kita gereja saudaraku dari awal persembahannya, nggak ada orang ngasih semiliar nggak ada. Ratusan juta nggak ada. Kita nyelihatnya 500 perak, 1000 perak. Kita kumpul, teman-teman diluruskan persembahannya. Sudah dikumpulin ya. Setelah itu didoakan. Ya kita pakai dari apa yang ada. Kita kasih perpuluhan ke sana. Lalu kita pakai apa yang ada. Lalu kita sisihkan. Nabung dikit-dikit. Tapi saya melihat ketika kita cuma pakai yang 90, kadang yang cuma 70%-nya. Yang sisanya 10% dan lainnya untuk Tuhan dan kita bagikan.
asal diberkati Tuhan lipat gandakan. Konsep berkat, yang penting kita diberkati. Katakan amin. Saya ingin hidup saudara diberkati. Diberkati bukan kaya. Kata berkat bukan kaya. Katakan amin. Berkat itu gini, apa yang diberkati Tuhan, itu pasti akan dilindungi oleh Tuhan. Apa yang diberkati Tuhan bukan cuma dilindungi, tapi apa saudara? Dipelihara oleh Tuhan. Ya, dicukupi oleh Tuhan. Dilipat gandakan oleh Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Kalau pelayanan kita diberkati, Tuhan akan lindungi pelayan nih. Bahkan sampai dibuat sampai besar. Kalau bisnis saudara diberkati, dia akan lindungi, dia akan pelihara. Ya kan? Dan dia akan buat jadi besar. Saya bisa sini katakan amin saudara. Orang diberkati adalah orang yang dengar firman, dia lakukan firman. Saya ingin saudara menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan secara keuangan. Katakan amin. Kita lihat saudara, contoh ada kata-kata sebab dia diberkati Tuhan. Siapa namanya? Ishak. Kita lihat Ishak. Pada masa kelaparan, dia punya tanah. Dia sudah tabur saudaraku. Tapi gak ada menghasilkan sehingga terjadi kelaparan. Dia punya rencana saudaraku untuk pergi ke Mesir. Seperti ayahnya Abraham ketika terjadi kelaparan di tanah Kanaan. Abraham pergi ke Mesir. Saudaraku, dia ikutin jejak ayahnya. Pada waktu dia punya rencana untuk pergi ke Mesir, Tuhan intervensi, interupsi. Alkitab katakan kepada, ya kan, Tuhan berfirman pada Ishak, jangan kamu pergi ke Mesir, tinggallah di sini. Alkitab katakan, tinggallah Ishak di Gerar. Pada waktu dia tinggal di Gerar, apa yang dibuat oleh Ishak? Menaburlah Ishak. Dia pasti menabur di tanah milik dia, bukan milik orang. Di tanah yang tidak ada hasilnya pada waktu itu. Tapi karena dia sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia mendapatkan firman Tuhan, dia dapat perintah Tuhan, dan dia taati firman itu. Apa yang terjadi saudara? Tanah yang tadinya tandus dan tidak menghasilkan apa-apa, ketika dia sudah dapat firman, Tuhan suruh tinggal di situ, Ishak menabur. Alkitab katakan, pada tahun itu juga Ishak apa saudara? Menuai. Berapa kali lipat? 100 kali lipat. Akhirnya apa? Ishak jadi kaya, kian lama kian kaya, Ishak menjadi semakin kaya. Sebab Ishak diberkati Tuhan. Kata diberkati bukan kaya. Kita bilang gini, orang gak percaya Tuhan, gak pernah gereja, gak tahu firman, dia diberkati ya? Enggak, dia kaya. Kaya sama diberkati beda. Orang bisa kaya tapi hidupnya stres terus, penuh dengan masalah, hidup dengan kesedihan, kesusahan. Tapi orang yang diberkati, dengar baik, kalau Tuhan beri, tidak disertai dengan kesusahan. Katakan amin. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Susah payah tidak. Tapi dalam bahasa yang lain katakan, kalau Tuhan sudah berikan kekayaan karena diberkati, tidak disertai dengan kesusahan. Saya bisa ngerti sini katakan amin. Hari ini saya ingin bilang, apakah saudara sudah catat belum? Buat catatan. Ada gak catatan hartanya? Aduh Pak gak ada, gak punya duit. Ya udah gak usah catat kalau gak ada. Kalau gak ada harta ya gak usah catat. Yang ada apa? Utang. Catat itu utang. Kalau adanya utang. Ya dah. Yang berikutnya adalah penghasilan. Ada gak penghasilan? Masih nganggur Pak. Waduh. Catat juga. Saudaraku. Ya kan segala macam catat, buat catatan. Ini saya mau asumsi yang normal saja. Saudara, buat catatan, buat anggaran, sisihkan apa yang ada, jangan dihabiskan. Bawa milik Tuhan, nikmati apa yang ada. Saya yakin saudara akan dipakai Tuhan, diberkati Tuhan, berlimpah-limpah. Katakan amin. Mari tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, aku bersyukur Tuhan, aku bersyukur. Untuk apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami. Firman-Mu berbicara secara khusus, secara jelas dalam beberapa hari belakangan ini. Bahwa kami harus memiliki pola pikir dan sikap hati yang berlimpah. Kalau kami mau hidup dalam kelimpahan.
Dan kami juga harus bertobat dari dosa keuangan, yaitu cinta uang dan dosa mencuri. Dan hari ini Engkau berbicara lagi buat kami, untuk kami membawa yang menjadi milik Tuhan. Kami mau dikenal sebagai orang-orang yang dewasa secara rohani, yang tahu berterima kasih dan mengucap syukur untuk apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kami. Engkau yang sudah selamatkan jiwa kami. Engkau yang sudah membebaskan kami dari hukuman kekal api neraka. Engkau sudah memberikan tempat kami di surga. Terima kasih Tuhan untuk korban-Mu di atas kayu salib. Terima kasih. Engkau yang menebus kami, ya Tuhan, dari lubang kebinasaan. Engkau yang sudah menyembuhkan sakit penyakit kami. Engkau sudah memberkati kami dengan segala yang baik. Kami mau katakan terima kasih Tuhan. Dan kami juga percaya, ya Tuhan, kami mau jadikan Engkau Tuhan, sumber dalam hidup kami. Dan kami percaya Engkau Allah yang mencukupi segala kebutuhan kami untuk menyelesaikan rencana-Mu di masa depan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Aku percaya Engkau jawab doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita makan perjamuan kudus ya. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Saudara, angkat roti tinggi-tinggi di depan Tuhan. Sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita dan persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam namanya. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Mari buka kedua tangannya. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis para Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.